Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini aku tuh mau ngejelasin apa sih itu tracing, lalu apa sih macam-macam tracing itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, halo semuanya, aku Ahmad Rafil Asmi dari Seni Rupa Murni Universitas 11 Maret. Di sini mau ngejelasin tentang apa sih itu tracing, dari mulai pengertian, macam-macamnya, lalu juga contoh-contohnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, tolong disimak ya video ini. Pengertian tracing. Nah, apa sih itu tracing? Nah, tracing itu berasal dari kata trace yang berarti menelusuri atau penelusuran. Dalam grafis sendiri, tracing berarti menggambar ulang dalam suatu acuan, atau bila disederhanakan bisa menjadi menjiplak gambar. Sedangkan pengertian lebih lanjutnya dalam desain grafis itu merubah format gambar dari bitmap menjadi vektor biasa. Nah, untuk programnya sendiri itu bisa menggunakan Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan software-software lainnya yang sedemikian rupa. Nah, terus apa sih macam-macam tracing itu dan bagaimana sih cara penerapannya? Nah, tracing sendiri itu ada dua, yaitu tracing manual dan tracing digital. Nah, yang pertama itu manual tracing atau tracing manual. Contohnya kayak waktu kita masih duduk di bangku sekolah dasar kan, kita pernah tuh disuruh menggambar peta. Nah, untuk memudahkan kita dalam menggambar, guru kita kan ngasih kita atlas, lalu guru kita menggambar petanya dari ngeblat atau bisa dibilang ngejiplak ulang dengan cara meletakkan kertas di atas atlas tadi. Itu bisa disebut sebagai tracing manual. Contoh lainnya adalah kayak waktu kita ngegambar sebuah foto, kayak gambar wajah gitu kan, kita open order gambar wajah. Nah, kan kalau dari HP kan susah tuh kita menggambarnya, ngetentuin ukuran dari HP ke kertas kan beda. Nah, kita pasang gitu, itu juga termasuk tracing. Tapi tekniknya menggunakan teknik grid. Dari situ tuh kita bisa tahu gitu loh, tracing manual itu kayak berarti tracing manual itu kita menggambar, menjiplak gambar dari suatu gambar lainnya menggunakan bisa pakai pulpen, drawing pen, dan semacamnya di atas kertas. Untuk teknik tracing manual sendiri itu bisa dijumpai di kayak kita teknik dalam masking untuk airbrush, dari yang ukuran kecil hingga ukuran yang besar seperti keyboard, lalu menggambar sketsa wajah, lalu juga gambar peta buka tadi. Yang kedua itu kan ada tracing digital atau digital tracing. Nah, kalau tracing digital sendiri kan saat ini banyak kita jumpai dalam industri sablon atau industri t-shirt dan industri tekstil lainnya, dimana kita kayak butuh bantuan komputer dalam melakukan digital tracing. Nah, pertama itu kayak misal kita bikin sketsanya dulu di kertas, lalu kemudian pewarnaannya dipindahkan ke komputer dengan cara kertas tadi di scan, lalu hasil scan tadi dimasukkan ke aplikasi komputer yang mau digunakan untuk nge-trace gambar tadi atau ngejiplak gambar tadi. Nah, tadi kan disinggung tuh tracing dalam desain grafis berarti mengubah format bitmap menjadi vektor biasa. Nah, apa sih bitmap itu dan apa sih vektor biasa itu? Pengertian bitmap. Nah, bitmap sendiri itu berasal dari berbagai perpaduan berbagai warna dan titik yang mewakili dari suatu layar komputer. Nah, perpaduan warna tadi mewakili sebuah pixel dan kemudian ditampilkan di layar monitor. Bitmap sendiri memiliki ciri-ciri di mana gambarnya tinggi dan lebar dan merupakan bentuk dari susunan pixel dan jumlah bit.
Bitmap sendiri memiliki keunggulan dibandingkan vektor, di mana gambar bitmap itu lebih natural. Namun kelemahan dari bitmap itu kalau gambarnya di zoom, gambar dari bitmap akan pecah atau akan terlihat kotak-kotak pixel. Format bitmap sendiri ada yang GBH, GIF, BMP, TIFF, TIFF, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu vektor. Pengertian vektor sendiri adalah gambar yang berasal dari gabungan garis dan titik dengan menggunakan rumus matematika. Dengan begitu maka akan terbentuk sebuah poligon yang membentuk objek tertentu. Untuk lokasi yang terdapat pada gambar vektor itu dinamakan nodes atau control point. Lokasi tersebut berdasarkan sumbu X dan sumbu Y yang ada di setiap bidang kerja. Gambar vektor juga bisa ditambahkan atribut, misalnya kurva, bentuk, warna, isi, garis, ketebalan, dan sebagainya. Format dari vektor sendiri bisa AI, CDR, dan lain-lainnya. Nah, untuk softwarenya sendiri vektor ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan lain-lain. Nah, tadi kan ada bitmap juga. Yang bitmap itu programnya bisa pakai Adobe Photoshop, Paint juga bisa, dan sebagainya. Nah, keunggulan vektor sendiri dari bitmap itu vektor lebih warnanya kalau misal di zoom atau di print out itu akan terlihat jelas karena bukan terdiri dari susunan pixel. Jadi kalau di print nggak garis-garis gitu. Sedangkan kalau bitmap kan terdiri dari susunan pixel. Nah, kalau di print gambarnya bisa pecah kalau misal resolusinya tidak tinggi. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh apa tracing manual, apa itu tracing digital, dan juga aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan tracing digital. Nah, untuk contohnya sendiri teman-teman bisa lihat di gambar-gambar berikut ini. Tentang tracing kan, itu jangan anggap tracing itu hanya plagiat atau menjiplak mentah-mentah. Jika membahas tracing termasuk dalam seni murni atau seni terpakai, tracing merupakan penggambaran cepat baik secara manual atau digital. Tracing adalah jawaban untuk tuntutan suatu proses produksi yang berpacu dengan waktu. Tanpa tracing tak akan ada yang namanya printing tekstil atau biasa disebut sablon. Juga tidak ada screen printing atau airbrush style sekalipun. Proses pecah warna yang ada pada printing tekstil butuh tracing. Menggambar motif adegan batik butuh tracing.
eh, kemampuan masking airbrush juga pun butuh tracing. Mungkin cukup itu saja untuk video pada kali ini. Nah, untuk video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan tracing vektor dengan aplikasi Adobe Illustrator. Sekian dari saya dan terima kasih.